Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang linear programming simple maksimasi. Nama anggota Tiara Kusmayanti NIM 171, Muhammad Fikran Al-Jauzi NIM 179, MA Neko NIM 182, Valdi Pratama NIM 204, Arnal Ijal Haq NIM 214. Pendahuluan. Program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Karakteristik persoalan dalam programming linear adalah sebagai berikut. 1. Ada tujuan yang ingin dicapai. 2. Tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. 3. Sumber daya alam dalam keadaan terbatas. 4. Dapat dirumuskan dalam bentuk matematika, persamaan atau ketidaksamaan. Metode simplex merupakan teknik memecah masalah yang bergerak dari satu solusi ke solusi yang lebih baik sampai solusi yang terbaik didapat. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simple. 1. Nilai kanan fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. 3. Fungsi kendala dengan tanda kurang lebih harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slash surplus pada sisi kiri batas. 4. Fungsi kendala dengan tanda diubah bentuk baru ke bentuk persamaan. Langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dan yang terakhir, melanjutkan perbaikan pengumpulan. Contoh kasus maksimasi bentuk matematis. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 8 kali 1 plus 5 kali 2. Fungsi kendala X kali 1 plus kali 2 kurang lebih 6. 9 kali 1 plus 5 kali 2 kurang lebih 45. Bentuk katonik Z 8 kali 1 8 kali 2 diambil 0S1 diambil 0S2 sama dengan 0. X1 plus X2 plus S1 sama dengan 6. 9 kali 1 plus 5 kali 2 plus S2 sama dengan 45. Baik, setelah kita ubah dalam bentuk kanonik, kita tuangkan ini semua ke dalam bentuk tabel 1. Kita lihat variabel yang terdapat dalam bentuk kanonik ini ada Z, X1, X2, S1, S2, dan luas sisi kanan atau right hand side. Nah, untuk baris yang pertama yang ini, Z1-nya bernilai 1, Z-nya bernilai 1, X1-nya min 8, X2-nya min 5, S1-nya 0, S2-nya 0, RHS-nya 0. Untuk baris kedua, Z-nya tidak ada jadi 0, X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya tidak ada jadi 0, RHS-nya 6. Untuk baris yang ketiga, Z-nya tidak ada juga, jadi 0, X1-nya 9, X2-nya 5, S1-nya tidak ada, 0, S1-nya 1, dan RHS-nya 45. Setelah itu, kita di sini akan menambahkan basis atau basic. Nah, di sini kita lihat di mana komponennya itu, yang dalam satu kolom itu komponennya 1, dan yang lainnya itu 0. Jadi, di sini basisnya Z, S1, dan S2. Z, S1, dan S2. Jadi kita sebut juga sebagai B0, B1, dan B2. Nah, sekarang apakah tabel 1 ini sudah optimal? Jawabannya belum, karena di
B0 ini, baris B0 ini masih ada nilainya yang negatif. B0 ini masih ada nilainya yang negatif. Sedangkan kalau dalam soal memaksimumkan, jika baris B0-nya itu masih ada yang negatif, maka tablo belum optimal. Jadi solusinya itu S1-nya 6, S2-nya 45, X1 dan X2-nya masih 0, dan Z-nya juga 0. Nah, sekarang kita akan memperbaiki fungsi objektif dari Z ini yang tadi bernilai masih 0, akan kita ubah menjadi nilai yang menjadi sesuatu, nilai sesuatu selain 0. Nah, caranya kita pilih baris B0 ini yang paling negatif. Nah, yang paling negatif itu ada -8. Jadi kolom kuncinya yang ini, yang merah. Jadi kolom kuncinya yang ini. Karena B0 ini ya masih ada yang negatif. Karena yang negatifnya -8. Setelah itu kita memilih baris kunci. Caranya itu kita menambahkan dulu rasio. Rasio ini membandingkan antara RHS dengan kolom kunci. Karena ini RHS-nya 0, jadi tidak. Dan untuk B1-nya, RHS-nya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Dan B2-nya RHS-nya 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, untuk baris kunci ini, itu yang kita pilih yang memiliki nilai rasio paling kecil. Di antara dua ini yang memiliki nilai paling kecil adalah 45/9 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita lihat kolom kunci ini berpotongan dengan kolom kunci ini berpotongan dengan baris kunci di angka 9, atau bisa kita sebut dengan unsur kunci atau pivot. Setelah itu, bagaimana kita menjadikan unsur kunci ini menjadi angka 1, dan yang lainnya itu 0, 0. Nah, itu caranya itu dengan cara operasi baris dasar. Mengapa kita mau jadikan ini angka 1, 0, 0? Karena kita mau mengeluarkan S2 ini dan digantikan sama S1, X1. Setelah mengisi tabel 1, untuk melanjutkan ke tabel 2, kita harus mengisi operasi baris dasar. Tahap awal adalah kita jadikan unsur kunci menjadi angka 1. Nah, caranya cukup simpel. Untuk menjadikan dia 1, tentunya dikalikan 1/9. Jadi kita nanti mengupdate B2 aksen di tabel 2 itu caranya 1/9 dikalikan B2. B2 dikalikan per 9. Dari sini sampai 45 ini akan dikalikan dengan 1/9. Lalu yang kedua B1 aksen. Untuk B1 kita update menjadi B1 aksen. Nah, ini B1. Kemudian kita update menjadi B1 aksen. Caranya adalah 1 dikurang 9. 1 dikurang 9 yang udah berubah menjadi 1. Nah, kan ini 9-nya udah berubah jadi 1. Untuk menghasilkan 0. Berarti kita punya B1 dikurang B2. B2 aksen. Dan yang terakhir adalah B0 aksen. B0 kita update. Ini B0 kita update menjadi B0 aksen.
Nah, caranya itu kita ambil min 8, tapi ditulis B0, terus ditambah dengan 8 biar hasilnya 0, yaitu 8 dikalikan B2 aksen. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yang ini. Untuk B2 aksen caranya itu 1/9 dibagi B2. Jadi ini semua dikalikan dengan 1/9. Ini semua dikalikan dengan 1/9 sampai angka 45 ini. Dari 0 sampai 45 dibagikan dengan 1/9. Lanjut, B1 aksen adalah B1 dikurang B2 aksen. Nah, kita catat dulu semua yang B1. Ini kita catat semua. Kemudian dikurang B2 aksen. Nah, dikurang dengan B2 aksen. Catat semua yang B1 aksen, yang B1 biasa, terus dikurang B2 aksen. Nah, lalu ini hasilnya. Lanjut ke B0 aksen. B0 aksen adalah B0 biasa ditambah 8 kali B2 aksen, yang berarti B0-nya kita tulis semua. B0-nya kita tulis semua, guys. B0 mulai dari 1 sampai 0 ini. B0 kita tulis semua. Nah, ini merupakan B0. 1 min 8 min 5 0 0 0. Lalu selanjutnya tambah dengan 8, guys. Ditambah 8. Nah, kita tulis plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Kemudian B2 aksen. Nah, kita tambahin di sini. B2 aksen kita tambahin di sini. Nah, 0 1 5 per 9 1/9. Nah, begitu. Lalu ini hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tablo 2 ini pertanyaannya ialah sekarang pertanyaannya apakah tablo 2 ini sudah optimal? Jawabannya belum, karena masih ada yang negatif di B0 action, yaitu 5/9. Negatif 5/9. Nah, sekarang caranya sama seperti pengerjaan tablo 1 untuk memilih unsur kunci atau untuk memilih kolom kunci. Kita pilih yang paling negatif. Kemudian kita perbandingkan untuk mencari baris kunci. Kita bandingkan 1 dibanding 4/9 sama dengan 9/4. Kemudian ini 5 dibanding 5/9, yaitu 5 dikalikan 5/9 sama dengan 9. Berarti yang paling kecil yang akan menjadi baris kunci adalah ini. Yang berarti perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, dan ini adalah unsur kunci. Di sini basisnya tetap Z, yang ini S1, dan yang ini X1, X2. Nanti ini akan menjadi
satu unsur kunci ini dan ini 0. Jadi nanti S1 keluar dari basis digantikan X2 ke sini. Nah, sekarang kita perlu operasi baris dasar untuk menjadikan ini 1. Sekarang tentunya kita akan update tabel 2 ini menjadi tabel 3. Jadi kita ingin nanti B1 double action ini akan menjadi satu, caranya adalah tentunya semua unsur di sini, dikalikan dengan 9/4. Unsur di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan B0 double action? Berarti ini ditambahkan dengan 5/9 dari 1. Nanti kita punya B0 double action adalah B0 action, kemudian kita tambahkan dengan 5/9 dari B1 action jadi ini kita anggap sudah menjadi 1. Jadi ini minus 5/9 ditambah 5/9 jadi 0. Hasilnya yang terakhir adalah B2 action, yaitu B2 mula-mula, kemudian kita kerangkakan dengan 5/9, yang berarti 5/9 dari B1 double action. Jadi buat B1 double action itu sekarang 9/4 dikalikan B1 action. Kita tulis saja dulu B1 action ini semua, kita taruh di sini. Itu 0, 0, 1, 9/4, min 1/4, 9/4. Kemudian ini B0 double action. Ini adalah B0 double action mula-mula ditambah dengan 5/9 B1 double action, yaitu 1, 0, 5/9, 0, 8/9, 40. Kemudian kita tambahkan dengan 5/9 B1 double action. 1 ditambah 5/9 dikali 0, 0 ditambah 5/9 dikali 0, minus 5/9 ditambah 5/9 dikali 1, 0 tambah
5/9 dikali 9/4, 8/9 ditambah 5/9 dikali minus 1/4, 40 tambah 5/9 dikali 9/4. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 5/4, 3/4, 41, 1/4. Yang terakhir, B2 double action. B2 double action ini kita catat aja dulu semua. Catat. Kemudian dikurangin 5/9. B1 double action. Yaitu 0, 1, 5/9, 0, 1/9, dan 5. Kemudian dikurangin 0. Dikurangin 5/9 B1 double action. Itu 0 kurang 5/9 kali 0, 1 kurang 5/9 kali 0, 5/9 kurang 5/9 kali 1, 0 kurang 5/9 kali 9/4, 1/9 kurang 5/9 kali 1/4, 5 kurang 5/9 kali 9/4. Hasilnya adalah 0, 1, 0, minus 5/4, 1/4, 15/4. Dan inilah yang menjadi unsur-unsur pada tabel 3. Kita tuangkan di tabel 3. Nah, ini tabel 3 kita. Nah, hasil ini menunjukkan hasil optimal karena di BO tidak ada angka negatif ya. Kita dari basic dulu. Basicnya di sini Z, X2, X1. Nah, terus kita turun di sini X1 diambil dari B2 15/4, X2 diambil dari B1 9/4, Z di sini BO diambil dari BO 41 1/4. Soal awalnya Z sama dengan 8X1 plus 5X2 sama dengan 8. 8 diambil dari X1, nah berarti 15/4 dikali tambah 5. 5 diambil dari X2. X2-nya di sini 9/4. Hasilnya nanti Z sama dengan 41 1/4. Nah, gitu teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan yang besar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.